selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama. Saudara boleh sebut nama siapapun, tapi hanya satu nama yang menentukan. Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Dia solusi bagi seluruh kehidupan kita. Persoalan Bapak Ibu apa? Malam hari yang kau punya persoalan dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam keluarga, apa saja, studi anak-anak, dengar baik-baik. Yesus solusinya. Amen. Yesus jalan keluarnya. Amen. Yesus jawabannya. Amen. Tetapi yang ada yang harus kita lakukan. Mari kita jadikan Dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jadikan Dia raja di atas segala raja. Karena kata Tuhan yang kita suka ucapkan, Tuhan mengandung arti kurios, mengandung arti pengusaha tunggal, pengusaha, penguasa satu-satunya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan Dia, firman Tuhan menyatakan, dan kita semua tahu, Dia pernah mati, tapi Dia hari ketiga, Dia bangkit. Dengar baik-baik, Yesus akan datang kembali. Saudara siap atau tidak siap, terima atau tidak terima, percaya atau tidak percaya, tidak akan mempengaruhi Tuhan untuk datang kedua kali. Amin. Biarlah kita menjadi pribadi lepas pribadi. Jangan sia-siakan hidup. Jangan pernah sia-siakan hidup. Kita tidak tahu malam hari ini ada yang Tuhan panggil. Tapi ketika engkau dengar firman Tuhan malam hari ini, buka hatimu dan katakan, Tuhan, mari ubah hidupku. Masuklah dalam hidupku. Aku mau menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan. Aku mau bertobat dari segala kesalahan. Saya menyadari kenapa ketumpu anak-anak mabuk. Karena tidak terjadi dengan sendiri. Karena itu sudah dari berapa turunan. Dari ketumpu tete, orang suka minum. Itu turun. Itu yang namanya kutuk keturunan. 4 keturunan kali. Itu kalau hitung semua. Selama-lamanya. Bagaimana caranya untuk bertobat dari segala minuman keras? Dengan kita terima Yesus, mengaku bahwa saya seorang pemabuk. Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua, kakak, pace-mace yang ada di sini. Saya dulu sama, bukan mabuk, kerjanya mabuk. Tapi mabuk tidak bikin kacau. Kalau sudah mabuk ya sudah. Tahu toh, mulut ini sudah ngomong sabaran kiri kanan, biar sudah jatuh lagi sudah ini. Tapi tetap jalan ya. Cuma saya heran orang mabuk kalau di Papua ya, kalau dia lihat pendeta lewat pakai dasi langsung jalan lurus. Dia bilang, aduh Bapak, permisi saya lagi mabuk. Dia lebih takut pendeta daripada aku takut Tuhan, boy. Tuhan ciptakan kita bukan untuk alkohol. Ada alkohol, ada Alkitab. Mari kalau kita bertobat, alkohol jadi Alkitab, Roh Kuda jadi Roh Kudus. Dengar baik-baik, satu ketika Tuhan akan goncangkan langit dan bumi. Putuskan malam hari ini, Tuhan, mari aku mau terima Engkau. Engkau ada dalam hidupku. Dengar baik-baik, kekristenan tidak. Tapi yang menjadi pertanyaan, adakah Yesus dalam hidupmu? Adik-adik, percaya Tuhan Yesus? Percaya Tuhan Yesus? Percaya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus solusi bagi hidup kita. Engkau mau diberkati Tuhan, engkau mau Tuhan tolong, mari jadikan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup. Kalau tidak, satu ketiga, selamat. Kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Neraka. Jangan mau ditipu oleh iblis. Oleh sebab itu malam hari ini, Bapak Ibu, kalau engkau sadar bahwa hidupmu perlu pertolongan Tuhan, hidupmu perlu jamahan Tuhan, malam hari ini saya cuma mau berkata begini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan sebenarnya Dia dekat dengan hidup saya dan saudara, ada dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tidak pernah izinkan Dia. Kita lebih banyak mengatur hidup kita sendiri, bukan Tuhan, bukan firman Tuhan. Makanya mari kita bangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan jadikan Alkitab cuma berdebu, saudara tidak baca. Tapi pulang ke rumah, baca Alkitab. Sebab hidup kita sangat tergantung oleh kebenaran firman Tuhan yang kita terima, sehingga dapat mengubah hidup kita. Malam hari ini, saya cuma mau tantang saudara. Kalau saudara menyadari Tuhan ada di sini, mulai buka mulutmu dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Kalau engkau malam hari ini ada yang memang engkau sudah putus asa, aku tidak punya lagi jalan keluar dalam hidup ini. Bahkan mungkin engkau berkata, aku mau bunuh diri saja, aku mau mati saja, percuma aku hidup di dunia ini.
Dengar baik-baik, di dalam Yesus ada masa depan. Amin. Ada perubahan, ada kekuatan baru. Oleh sebab malam hari ini, kalau engkau orangnya di tempat, siapapun engkau, taruh tanganmu di dadamu. Saya akan katakan begini, ikuti apa yang saya katakan, saudara. Ya, percaya bahwa Tuhan ada di sini. Pendeta tidak bisa mengubah apa-apa, saya tidak bisa mengubah apa-apa, manusia tidak bisa mengubah apa-apa, tapi Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus sanggup mengubah kita. Kalau itu engkau orangnya, dengan mulut engkau mengaku, dan dengan hati engkau percaya engkau dibenarkan, dan engkau diselamatkan. Mari tutup mata semua. Engkau yang menyadari engkau membutuhkan Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Bagaimana Tuhan menyembuhkan, mencelikan mata orang buta, bahkan menghidupkan seorang anak muda di Nain. Tuhan yang menyembuhkan seorang wanita pendarahan 12 tahun. Tuhan yang membangkitkan Lazarus. Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita yang kita sembah, kita puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab malam hari ini kalau engkau percaya, ikuti apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, saya membutuhkan engkau. Aku sadar Tuhan, hanya engkaulah menjadi jawaban hidupku. Dalam hidupku. Baik itu masalah hidupku. Baik itu keselamatan. Karena aku menyadari. Aku diciptakan. Bukan untuk sementara di dunia ini. Tapi aku diciptakan untuk kekekalan. Dan aku tidak mau masuk neraka. Aku mau bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, masuklah di dalam hatiku. Masuklah di dalam hatiku. Masuklah di dalam hatiku. Berkuasalah Tuhan. Berkuasalah Tuhan. Jadikan engkau raja di atas hidupku. Dan aku mau belajar taat akan firman. Dalam nama Yesus Tuhan, engkau lawat setiap pribadi. Mereka yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengalami permasalahan dalam hidup, dalam keluarga, dalam segala usaha pekerjaan, saat ini Tuhan buka jalan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, menyelesaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang putus asa, dalam nama Yesus, saat ini kembalikan pengharapan mereka bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pengharapan. Tuhan memberkati anak-anak muda yang ada di tempat ini. Anak-anak kecil semua Tuhan berkati hidup mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan upahkan hidup mereka jadi anak Papua yang takut akan Tuhan. Anak-anak Papua yang senantiasa mencari Tuhan, menjadi penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Bapa di sorga dipermuliakan, sehingga generasi ini jadi generasi yang takut akan Tuhan, mengubah tanah Papua jadi tanah perjanjian, sebagaimana janji Tuhan di timur dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Papua adalah ujung bumi yang engkau janjikan. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini berkati semua yang sudah hadir, jaga lindungi mereka. Kami percaya Tuhan sudah melawat. Tuhan, biarlah firman-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami, dan kami boleh hidup di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata malam hari ini, amin. Kalau berbicara percaya, pelacur juga percaya, pencuri juga percaya, anak-anak narkoba juga percaya. Tanya mereka, dong mau masuk surga atau tidak? Pasti dong jawaban, saya mau masuk surga. Tetapi dorang tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa bukan orang yang berseru, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga yang bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Itu adalah jaminan keselamatan, saudara. Ingat, waktu di dalam dunia ini hanya singkat, saudara, hanya sementara. Satu ketika saudara tidak akan melihat trofei ini, satu ketika saudara. Berapa minggu ini saya pulang balik Aimas kota, saya lihat dalam satu hari itu hampir 2 mobil ambulans yang lewat, orang mati yang lewat. Itu menandakan bahwa saudara, satu ketika kita juga akan tinggal di dalam mobil ambulans. Bersyukur itu bukan saudara, berarti Tuhan itu masih baik. Amin. Tuhan masih memberikan izin hidup untuk saudara. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saudara menikmati hidup dengan anak-anak. Tuhan masih memberikan kesempatan menikmati hidup dengan keluarga orang tua. Justru itu, lakukan pekerjaan baik di dalam dunia ini semenjak saudara masih ada di dalam dunia ini. Hidup ini hanya singkat, saudara. Hidup ini hanya sementara, saudara.
Kau jangan bangga dengan kau punya umur yang hari ini masih 17 tahun. Pergantian tahun, suatu ketika kau punya umur kepala 5 atau kepala 60 tahun, itu kau saudara mampu. Kau pernah jadi muda, tapi tidak bisa kembali jadi muda lagi. Karena waktu ini hanya sementara, katakan amin. Haleluya. Jadi masih ada kesempatan ini saudara. Waktu yang ada ini, pergunakan dengan baik. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Ada satu lagu yang berkata begini, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini harus menjadi berkat. Nah saudara, di hari ini saya akan bagi juga firman Tuhan untuk saudara di malam hari ini. Saudara jangan bosan, amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Berbicara kekuatan ini dibagi menjadi dua bagian saudara. Ada kekuatan jasmani dan juga kekuatan rohani. Kalau kekuatan jasmani hari ini saudara makan nasi, makan sayur, makan papeda, makan keladi, saudara memperoleh kekuatan jasmani untuk beraktivitas. Tetapi ada yang namanya kekuatan rohani, dan yang menentukan segala sesuatu dalam hidup saudara bukan kekuatan jasmani, melainkan kekuatan rohani. Karena firman Tuhan katakan manusia merancangkan segala sesuatu, tetapi keputusan Tuhan yang berikan. Kau boleh makan makanan sehat hari ini, mungkin kau boleh makan sayur-sayuran supaya kau punya kekebalan tetap kuat. Tapi Tuhan bilang kalau kau sakit hari ini, tetap kau sakit. Amin. Haleluya. Kau tidak bisa melawan keputusan Tuhan. Kau boleh jaga kau punya kesehatan, kau boleh lindungi kau punya diri dari setiap sakit penyakit. Tapi Tuhan bilang waktunya sakit, tetap sakit. Tidak bisa melawan keputusan Tuhan. Saudara lihat kemarin corona terjadi, ada banyak orang yang berusaha melindungi diri. Kamu pakai masker kah? Kamu jaga jarak kah? Kamu vaksin kah? Tapi Tuhan bilang kena corona, tetap kena corona. Kau tidak bisa melawan. Haleluya. Dahsyat. Amin. Saudara ingat, hidup ini Tuhan yang menentukan. Justru itu, datang kepada Tuhan. Malam hari ini saya mau berbicara sedikit tentang kekristenan. Ada banyak orang begitu pakai label Kristen, KTP Kristen, tetapi dia tidak mengetahui identitas Kristen itu seperti apa. Ini kau bilang kau orang Kristen baru kepala mabuk, itu bukan orang Kristen. Itu yang saya katakan, kalau kau kepala mabuk jangan jadi orang Kristen. Karena Kristen itu spesial. Kristen itu identitas Kristus. Dan kalau kamu jadi Kristen, hidup sesuai dengan teladan Kristus, itu yang disebut Kristen. Kita bukan hidup cuma santai-santai hari ini saudara, tetapi ada satu jaminan keselamatan, satu pekerjaan yang harus kita kerjakan, supaya waktu kita mati di dalam dunia ini, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, dia berkata bahwa jika kemah di dunia ini akan dibongkar, Allah akan menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu sorga. Amin. Ingat, firman Tuhan katakan bahwa kita hanya bangun kemah. Saudara jangan bangga, saya punya rumah sekarang pakai AC, saya punya kasur empuk, saya punya rumah tingkat 2. Tuhan bilang kamu cuma bangun kemah, kamu cuma bangun tenda. Hari ini ada orang yang bangga, saya punya mobil ada 5, saya punya apartemen ada 2, saya punya usaha lancar. Tapi Tuhan katakan kau cuma bangun tenda. Saudara tahu tenda? Tenda yang sebentar acara nikah tuh langsung rubuh kembali. Kita punya hidup hanya seperti tenda. Tidak selamanya kita hidup dalam dunia ini. Karena waktu Yesus pergi, dia berkata, aku pergi untuk menjadikan tempat bagi saya dan saudara. Dan tempat di mana aku pergi, kamu akan berada bersama-sama dengan aku di sana. Itu satu tempat keselamatan bagi orang-orang percaya. Ingat, di dunia ini tidak semua orang diciptakan untuk diselamatkan. Karena firman Tuhan katakan, ada yang diciptakan untuk diselamatkan, dan juga ada yang diciptakan untuk dibinasakan. Jadi kalau saudara yang malam hari ini saudara datang di tempat ini, pastikan bahwa saudara diciptakan untuk diselamatkan. Jangan sampai saudara diciptakan untuk dibinasakan. Ini perkataan firman Tuhan saudara. Tidak 100% semua orang diciptakan untuk diselamatkan. Pastikan bahwa itu bukan saudara. Ciri-ciri orang yang diciptakan untuk tidak diselamatkan, orang yang masih hidup jauh dari Tuhan. Jadi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan. Jangan sia-siakan kasih karunia yang ada ini. Satu jaminan keselamatan yang Tuhan ingin saya dan saudara lakukan, tinggal dalam kekudusan Tuhan. Berani berkata begini, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Berbicara kejar kekudusan ini bukan santai-santai saja saudara, tidak. Tetapi kita punya usaha untuk tinggal dalam kekudusan Tuhan. Kita punya usaha untuk tolak segala hal-hal yang jahat. Kita punya usaha untuk jalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hari ini kawan teman datang kemari bilang, kawan ini ada satu botol ini, terjerumus lagi. Saudara, banyak saya punya teman-teman anak muda jatuh dan kembali dalam dosa karena dorang tidak mampu menguasai keadaan. Sudah bertobat, sudah terima Tuhan, sudah baptis. Tapi kenapa kembali melakukan dosa? Karena dorang tidak mampu menguasai keadaan. Saudara berusaha, saudara yang menguasai keadaan, jangan keadaan yang menguasai saudara.
Jadi waktu teman-teman datang mau ajak, aduh kawan, minta maaf. Kalau ada teman-teman yang datang, kawan minta maaf, ingat, kejarlah kekudusan. Puji Tuhan, kalau malam hari ini saudara bertobat, keluar sebentar mungkin Tuhan panggil, saudara sudah bertobat. Tapi hari ini saudara mungkin mati dalam kondisi mabuk, saudara tetap neraka. Jangan sampai kamu mati dalam kondisi mabuk. Kalau kamu mati di dalam Tuhan, sudah mengenal Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau mati dalam kondisi mabuk, tetap neraka. Bawa motor ketabrakan, mati tanpa dalam kondisi mabuk. Keluarga Kecnektatus sampai berjumpa di Yerusalem Baru. Yerusalem Baru bagian mana? Baca Alkitab supaya bisa sadar. Baca firman Tuhan supaya bisa mengerti. Namanya orang mati dalam kondisi miras, tetap neraka. Saudara, saya berdiri depan ini. Saya belum tentu kudus, tapi orang berusaha untuk menjadi orang-orang kudus. Saudara, kalau kita berbilang dosa, kalau berbicara dosa, hampir pengikut-pengikut Kristus, nabi-nabi juga berbuat dosa. Raja-raja juga berbuat dosa. Yang pertama berbuat dosa siapa? Adam. Adam berbuat dosa. Dia tidak mendengarkan perkataan Yesus. Dan yang kedua, Abraham. Abraham berbuat dosa. Dia menipu. Dia katakan kepada raja bahwa ini bukan istri saya. Dan yang ketiga, Raja Daud. Raja Daud berbuat dosa. Raja yang menulis kitab Mazmur itu, saudara. Dia berbuat dosa, dia bersinah dengan istri Uria. Salomo berbuat dosa. Salomo yang raja berhikmat. Dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa berhala. Nabi Musa yang kita lihat dia menulis kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Saudara lihat, apakah dia tidak berbuat dosa? Dia berbuat dosa. Dia membunuh salah satu pengerja di Mesir. Para pembesar-pembesar kita berbuat dosa. Tapi lihat, kenapa Tuhan pakai mereka? Karena mereka datang minta ampun sama Tuhan. Kalau hari ini saudara buat dosa, kalau hari ini saudara masih hidup dalam kedosa, saudara mungkin masih hidup dalam masa lalu, Tuhan datang minta ampun sama Tuhan. Relakanlah hatimu, bertobat cari Tuhan hari ini. Tuhan tidak lihat berapa kali kau jatuh. Orang jatuh itu biasa, mabok itu biasa, berselingkuh itu biasa. Tuhan tidak lihat berapa kali kau jatuh. Yang Tuhan lihat kamu bangkit cari Tuhan atau tidak. Karena Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu. Rancangan Tuhan selalu merancangkan hal yang ke depan. Hari ini mungkin kau masih mabok, tapi Tuhan mau lihat kamu punya kerelaan hati. Datang terima Tuhan dan minta ampun, bertobat. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi mari saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu jaminan keselamatan, tiket keselamatan, datang kepada Yesus Kristus. Saudara, tadi saya katakan bahwa saudara pergi ke Jakarta, saudara harus pergi punya tiket. Saudara ke surga juga harus punya tiket. Injil adalah tiket keselamatan untuk saya dan saudara. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan tak ada seorang ke surga kalau tidak melalui Yesus. Kau berpikir kamu pakai ilmu ke surga? Tidak bisa. Ilmu dari tete nenek moyang tidak bisa antarku ke surga. Hanya Yesus yang mampu antarku ke surga. Kamu tidak bisa ke surga. Kamu harus datang kepada Dia yang datang dari surga. Siapa yang datang dari surga? Yesus Kristus yang datang dari surga. Saya rindu ingin berdoa buat semua kita malam hari. Kalau saudara yang ingin didoakan secara khusus, maju ke depan sini. Tidak usah lihat kiri kanan. Engkau yang terikat sampai hari ini, kemabukan menguasaimu. Kau suka pukul my Tuhan. Kau tidak bisa lepas dari segala kepahitan itu. Maju ke depan malam hari ini. Saya hitung 1, 2. Mari maju ke depan. Kalau kau sedang berdoa bagi suamimu karena dia suka mabuk, suka pukul, maju ke depan. Anak ini sakit. Saya tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa, tapi saya punya Tuhan. Oh, itu sana. Mari siapa lagi yang mau didoakan? Keceklit. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sambil kita nyanyikan pujian ada kuasa, saya undang sekali lagi maju ke depan yang mau didoakan. Saudara yang mabuk, saudara yang sakit, saudara yang lemah, saudara yang mulai putus asa, saudara yang mungkin suami tidak peduli, bapak tidak peduli, mama tidak peduli, om tidak peduli. God of my youth, I remember
celebrates in my life tells of a story